Saudara, Undang-Undang Pemekaran 3 wilayah baru di Papua sudah disahkan DPR Jumat lalu. Namun pengesahan ini dilakukan ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kompleksitas pemekaran Papua bukan tidak mungkin bisa terjadi. Sidang Dewan yang kami hormati sesuai dengan arahan Badan Anggaran DPR RI. Jumat lalu DPR mengesahkan Undang-Undang Pemekaran yang menjadi landasan hukum penambahan 3 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Penambahan daerah otonomi baru ini diklaim demi kesejahteraan rakyat, khususnya warga asli Papua. Kami berharap bahwa pemerataan terkait dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi kemudian bisa dilaksanakan secara berkeadilan dalam melaksanakan semua hal yang terkait dengan kesejahteraan rakyat yang ada di Papua. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa, dalam perbincangan melalui telepon Jumat malam kemarin, juga menjabarkan komitmen afirmatif pemerintah pusat terhadap warga asli Papua yang terwujud dalam Undang-Undang Pemekaran Papua ini. Di undang-undang itu kan menerapkan politik afirmatif ya, politik afirmatif tentang roadmap terkait dengan 80% pengisian untuk orang asli Papua, OAP kan gitu ya. Nah, kita menggunakan politik alternatif untuk memproteksi mereka kan gitu. Baik. Bahkan terkait dengan penentuan CPNS aja, kita maksimal usianya kita naikkan. Yang harusnya batas maksimal 35 jadi 48. Oke. Yang jadi masalah, pemekaran Papua ini dilaksanakan ketika Majelis Rakyat Papua tengah mengajukan uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi. Posisinya kita ini sedang menguji Undang-Undang Otsus perubahan, Undang-Undang Otsus nomor 2. Kita sedang menguji. Jadi harapannya sebenarnya adalah DPR juga adalah merupakan pihak termohon, maka ya mestinya sembari menunggu putusan MK begitu harapannya ketika itu. Saat ini, Majelis Rakyat Papua tengah mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang ini diuji karena menghilangkan peran persetujuan Majelis Rakyat Papua dalam keputusan pemekaran Papua. Pada 26 April lalu, dalam pertemuan antara pimpinan DPR dan Majelis Rakyat Papua, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyatakan ia akan menyampaikan masukan Majelis Rakyat Papua kepada pimpinan DPR untuk mempertimbangkan penundaan rancangan Undang-Undang Pemekaran Papua hingga ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Permintaan dari teman-teman Majelis Rakyat Papua terkait dengan daerah otonomi daerah baru. Ada 3 daerah, itu undang-undang yang pada saat ini sedang menunggu surpres agar dapat ditunda pembahasannya sampai dengan hasil judicial review MK yang sudah 6 kali menjalani sidang. Tadi kami sampaikan bahwa kami akan komunikasikan kepada komisi terkait sambil menunggu keputusan MK yang mungkin sebentar lagi, sambil menunggu surpres tentunya dapat dipertimbangkan untuk pembahasannya parsial menunggu keputusan MK demikian. Dengan disahkannya pemekaran 3 provinsi baru Papua di tengah uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, gugatan ke Mahkamah Konstitusi bisa jadi membayangi. Apalagi RUU Pemekaran Papua hanya dibahas selama 9 hari. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari, berkomentar, bagaimana mungkin partisipasi bermakna terjadi jika pembentukannya dikebut tak sampai 10 hari. Upaya memastikan kesejahteraan masyarakat Papua tentu harus didukung, bahkan ditagih dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, tanpa kehati-hatian dan pertimbangan memadai, kompleksitas pemekaran wilayah bukan tidak mungkin akan muncul. Kita percayalah memang tujuannya benar, tapi kan perangkat hukumnya ini kan harus melalui aspirasi gitu.
seiring pergeseran Pemekaran wilayah di Papua yang disahkan Jumat lalu kembali menyoroti problem ketaatan prosedur dalam pembuatan undang-undang antara pemerintah dan DPR. Tim Liputan, Kompas TV.